Jalan Terna GPD Bukit Sion Balikpapan tanggal 19 September 2021. Teman-teman, masih ingat gak YLPT Bukit Sion? Kalau gitu, kita ucapkan secara bersama-sama ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pukat PT. Yang semangat ya nyanyinya. Kita masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu sehingga kami boleh beribadah pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau sertai kami dan kami memohon agar Engkau berada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga pelayanan firman-Mu yang akan memberitakan firman, Kak Kris. Kiranya Engkau memberkati Kak Kris agar bisa berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, haleluya, amin. Teman-teman, dipersilakan duduk. Teman-teman, sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Muda Budi nomor 105. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga mulia, kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami. Tuhan telah menjaga kami di dalam peristirahatan kami malam hari. Pagi hari ini, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan telah membangunkan kami. Tuhan juga memberikan tubuh yang sehat, teristimewa nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, dan Tuhan kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam kami membaca firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni akan dosa kami sehingga kami layak ya Tuhan. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk kita semua bangkit berdiri untuk menghormati akan firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah bacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya dan selamat hari Minggu. Ada sukacita tentunya buat adik-adik juga semuanya beserta kakak layan, ya. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap
Sehat-sehat ya semua? Sudah pasti harus selalu menjaga kesehatan. Oke. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kakek mau bertanya, sebelum kita jauh ke dalam perenungan pada saat ini, apakah ketika adik-adik punya kakak atau adik-adik punya adik lagi, suatu ketika dibelikan HP atau tab yang baru oleh orang tua kalian, adakah rasa iri hati dan cemburu? Adakah rasa iri hati atau cemburu? Nah, jadi kalau adik-adik pada saat itu melihat orang tua membelikan HP atau tab buat kakak atau buat adik-adik, apakah perasaan adik-adik? Yang pasti muncul perasaan iri hati. Pasti akan ada. Nah, bila mana hal tersebut timbul di dalam hati adik-adik, ya, di dalam diri adik-adik, maka adik-adik sama saja seperti bacaan kita saat ini. Orang Yahudi yang juga iri hati cemburu kepada Paulus dan Silas. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, perlu diketahui, mempunyai perasaan iri hati, cemburu, sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Karena apa? Karena perlahan-lahan adik-adik akan menciptakan keegoisan, kebencian, ya, kepada seseorang. Artinya, orang yang tidak mau diatur, orang yang tidak mau dengar, ya, inilah orang yang disebut egois. Dia tidak mau dalam hidupnya ada perbedaan. Dan kemudian dari keegoisan tersebut akan muncul niatan-niatan yang tidak baik untuk selanjutnya. Tidak tahu kita apa yang akan dilakukan orang atau orang yang mempunyai iri hati serta rasa cemburu. Ini yang dialami oleh Paulus dan Silas di Tesalonika. Selama 3 hari Sabat Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat orang Yahudi di Tesalonika. Sudah pasti ada orang yang senang, ada juga orang yang tidak senang. Wajar, pro dan kontra itu adik-adik. Nah, orang yang tidak senang di sini atau orang yang iri hati di sini, dia merasa apa yang diajarkan oleh Paulus itu salah dan merekalah yang lebih benar. Itulah keegoisan, iri hati. Ditambah lagi banyak orang yang menerima ajaran dari Paulus tersebut. Ya, ada kaum Yahudi dan juga ada kaum Yunani serta perempuan-perempuan terkemuka. Itu ada dibaca dari firman kita.
Hal inilah yang menimbulkan rasa iri hati. Kemudian mereka membuat kekacauan. Dari orang-orang yang tidak senang ini membuat kekacauan, keributan di pasar dengan mengajak penjahat atau petualang-petualang pasar. Kalau Kak Kris boleh mendefinisikannya, petualang-petualang pasar itu mungkin preman-preman pasar, mungkin seperti itu. Yang sudah pasti adik-adik tahu kalau preman-preman itu, ya mungkin kerjaannya malakin orang, mintain uang kepada pedagang-pedagang pasar. Atau kerennya kalau di sinetron-sinetron minta jatah preman, seperti itu. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Kekacauan dibuat oleh orang yang tidak suka terhadap Paulus dan Silas mengenai ajaran yang disampaikan. Nah, seolah-olah kekacauan dan keributan tersebut diciptakan karena ajaran yang disampaikan oleh Paulus itu. Padahal bukan. Dan yang sangat lagi yang tidak masuk di akal, mereka menangkap orang dan menyeret orang yang tidak ada hubungannya dengan Paulus dan Silas. Siapa dia? Di dalam bacaan kita tadi, Yason. Karena Yason memberi tumpangan bagi Paulus dan Silas. Yason tersebut adik-adik ikut terseret dan dibawa pembesar-pembesar kota. Ingat adik-adik ya, kalau seseorang atau kelompok yang sudah terbakar api cemburu atau iri hati, maka semua cara pasti akan dilakukan. Pasti. Untuk apa? Untuk kepentingannya sendiri, atau kepentingan golongan, atau kepentingan kelompoknya. Ini berbahaya kan? Dan tindakan seperti ini yang disebut diskriminatif. Tindakan diskriminatif inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Paulus dan Silas. Adik-adik dan kakak lain yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya bila mana kita melihat Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Apakah dia tidak pernah ditindas atau didiskriminasi? Tuhan Yesus sering ditindas dan didiskriminasi. Karena ajarannya dianggap sebagai ancaman kekuasaan. Karena raja-raja dulu juga merasa tersaingi, ada raja. Itulah sehingga ia harus disalibkan. Kalau kita baca di Kisah Rasul 13 ayat 44 sampai dengan 52, itu juga perbandingan sama halnya di mana Paulus dan Barnabas mereka juga didiskriminatifkan. Tapi lihat adik-adik, biarpun didiskriminatifkan dan melalui salib, Yesus Kristus menaklukkan dosa. Luar biasa sekali Allah kita. Sehingga citra Allah dalam diri manusia kembali dipulihkan. Itu semua karena Allah mengajarkan kasih yang menciptakan persaudaraan dan bukan iri hati. Kalau sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, ya adik-adik, iri hati itu bisa dilakukan dengan mudah
Betul atau tidak? Adik-adik tinggal buka HP, adik-adik tinggal chat, mau di Instagram juga bisa, mau di WA juga bisa, mau di mana lagi juga bisa, banyak kan aplikasinya bisa dibuka. Adik-adik bisa menyampaikan kata-kata gini, dan bahkan mungkin tidak ketahuan orangnya siapa. Untuk itu adik-adik, satu hal yang Kak Kris sampaikan, jangan pernah menyimpan iri hati atau cemburu. Segeralah berdoa, meminta ampun kepada Tuhan, dan buang jauh-jauh rasa iri hati. Kalau Kak Kris mau bicara, mau menyampaikan contoh buat adik-adik, banyak adik-adik. Contoh kecil aja mungkin di sekolah, adik-adik mungkin tahu ada murid kesayangan. Kalau yang lain tidak tahu pasti ditunjuk, kalau ada apa-apa pun juga pasti dia yang dipanggil guru. Pasti teman-teman juga atau adik-adik juga cemburu atau iri hati. Kenapa sih dia terus? Itu contoh saja, satu cukup saja. Dan mungkin adik-adik juga bisa memberi contoh yang lain, ya, di mana kita ada perasaan iri hati atau cemburu. Ada hal yang Kak Kris ingin sampaikan buat kita semua, ya. Memang ini harus kita akui bahwa tidak mudah adik-adik untuk mengenyahkan, ya, menyingkirkan perasaan iri di dalam diri kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Susah. Karena apa? Seringkali muncul secara spontan. Contoh, temannya baru dibelikan HP baru, bapaknya. HP kita sendiri masih produk lama. Nah, ada timbul perasaan iri, pasti. Apalagi dipamerkan, nah tambah iri hati timbul. Nah, itu. Ini sering sekali muncul secara spontan dan disebabkan oleh ketidakmampuan atau keterbatasan diri kita sendiri. Kita tidak mampu karena keterbatasan diri kita sendiri. Jadi, kalau kita biarkan iri hati itu tumbuh dengan subur, manakala kita selalu melihat kenyataan orang lain dengan segala kelebihannya, lalu kemudian kita membandingkan dengan diri kita, keadaan kita, maka kenyataan seperti itu malah membuat kita menjadi manusia yang tidak pernah bersyukur. Padahal setiap orang sebenarnya sudah menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kakak, adik-adik semua, dan kakak lain yang lain sudah menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu bersyukurlah, mengucap syukurlah selalu kepada Tuhan. Untuk itu kakak mengajak, marilah kita semua selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online yang bisa kami lakukan hari ini. Sebagai PT kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati persekutuan dan pelayanan hari ini dan hari-hari selanjutnya agar tetap lancar.
Berkati semua yang sudah melayani hari ini, kakak layan, pelayan firman, alat-alat multimedia yang dipakai tim multimedia Bukit Sion, juga gadget kami, sehingga pelayanan kami menjadi kesaksian Tuhan memberkati kami. Kiranya pelayanan kami hari ini membuat kami makin mengasihi-Mu. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang terus memberi diri supaya gereja makin tumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa buat orang tua kami, kakak-kakak layan, serta teman-teman persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan yang mengalami pergumulan. Mari Tuhan tolong, berkati dan berikan selalu jalan keluar, baik pergumulan sakit penyakit, ekonomi, dan pergumulan untuk virus corona yang melanda negara kami dan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan kiranya menyertai para pemimpin kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka agar dapat dilakukan dengan baik. Tuhan kiranya juga berkati bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19, agar kami tetap kuat dan tetap berpegang teguh pada Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami tetap merindukan pandemi ini segera berakhir, agar kami dapat melakukan kembali beraktivitas terlebih dalam kami bersekolah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Silahkan teman-teman memasukkan persembahan ke dalam amplop dengan bertuliskan persembahan PT, nama, tanggal, dan sektor. Kemudian persembahan akan dijemput oleh kakak layan di sektor masing-masing, atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetorkan ke kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman semua. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya dapat berguna bagi pelayanan gereja dan umat-Mu. Inilah ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi adik-adik bersama kakak layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi semuanya. Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 19 September 2021. Adik-adik yang terkasih, kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, yaitu liturgos, adik Angel Rau. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati ya di dalam kegiatan belajar di sekolah dan juga di dalam kehidupan bersama keluarga. Kepada adik-adik juga yang mengambil bagian di dalam doa syafaat, kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati kehidupan adik-adik bersama keluarga dan juga di dalam tugas adik-adik sebagai pelajar di sekolah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman kita di dalam ibadah hari ini, yaitu Kak Kris, yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan.
kiranya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi adik-adik teruna boleh memperlakukannya di dalam kehidupan adik-adik sebagai teruna-teruna Kristen ya. Dan juga Tuhan Yesus kiranya memberkati Kak Kris di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam tugas dan pelayanan Kak Kris di PT. Dan kami juga pengurus menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan multimedia yang sudah boleh membantu kami di dalam perekaman di HMPT. Kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati ya. Nah adik-adik, kakak tidak bosan-bosannya selalu menyampaikan, karena kita masih di masa pandemi COVID-19, marilah kita selalu taat dengan himbauan pemerintah, yaitu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir yaitu mengurangi aktivitas atau kegiatan di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Demikian yang boleh kakak sampaikan di dalam warta PLK kita. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik serta kakak lain dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita menerima berkat, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 109, buatlah pelitaku terus bernyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merekam. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan boleh berkarya di dalam kami melalui ibadah ini, firman yang sudah kami baca, renungkan. Terima kasih Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus hanya menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.